Baik, selamat berjumpa. Suaranya ya. Oke, sama saya Ingrid Krisna Maharsi di mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1. Saat ini Kak, kita akan masuk materi agitasi. Oke. Nah, di antara Mas dan Mbak pasti banyak yang berpikiran apa sih bedanya agitasi dengan mixing? Apakah kedua hal ini sama gitu? Jadi pada intinya adalah perbedaan antara agitasi dengan mixing adalah terletak pada proses pencampurannya. Jadi ketika proses agitasi, pencampuran dua atau lebih material itu dia mengalami suatu pola tertentu. Bisa itu pola tangensial, radial, ataupun aksial. Nah, contohnya apa? Ketika Mbak Mas sedang mengaduk teh atau kopi gitu ya contohnya. Nah, anggap saja ini adalah pengaduk teh atau kopinya. Nah, ketika kalian mengaduk, pasti kalian melihat di tengah-tengahnya itu seperti ada pusaran toh. Nah, pusaran itu adalah pola aliran ya. Nah, kalau misalkan mixing itu tidak ada pola aliran atau bisa dibilang pola alirannya acak. Contohnya shaker. Nah, kalau kalian bikin milkshake gitu kan ya, itu kan tinggal dikocok-kocok-kocok gitu toh. Nah, ketika dikocok-kocok, campuran antar materialnya itu tuh acak antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan pola tertentu. Bedanya di situ saja, dua hal itu. Jadi, baik itu mixing ataupun agitasi, materialnya tidak hanya satu fase yang sama. Agitasi juga bisa untuk fase yang berbeda. Misalkan minyak dengan air, meskipun sama-sama liquid, tapi dia saling tidak larut. Bisa juga dia suspensi pasir di dalam air. Bisa juga dia gas di dalam air. Jadi perbedaan utama dari mixing sama agitasi itu terletak pada ada tidaknya pola alirannya. Oke. Nah, masalah rentan derajat pencampuran maksudnya itu adalah uh, ketika dia di mixing atau dicampur ya, nanti hasilnya itu bisa jadi derajat homogenitasnya berbeda di satu titik dengan titik yang lain. Contohnya apa? Ketika kalian tahu truk molen ya, yang isinya ada semen, pasir, air. Nah, ketika dicampur, lalu kalian coba sampling di satu titik gitu, misalkan di tengah-tengah. Bisa jadi di tengah-tengah itu airnya lebih banyak sehingga oh dia encer gitu. Tapi kalau ketika kalian sampling di pinggir, bisa jadi dia lebih keras karena airnya lebih sedikit. Nah, jadi untuk mixing bisa jadi derajat homogenitasnya itu bervariasi. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, oh, oke. Nah, untuk kali ini kontennya ada beberapa ya, saya bagi. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi agitasi itu apa, kemudian di dalam bejana itu tersedia apa saja, jenis agitatornya apa, pola aliran agitasi seperti apa, kemudian yang terakhir adalah desain agitasi. Nah, desain agitasi ini dibagi menjadi dua topik penting, yaitu kebutuhan daya atau power, yang kedua adalah scale up bejana agitasi. Oke. Nah, fungsi agitasi. Di sini kita akan fokus dulu pada agitasi fluida berupa liquid ya, liquid-liquid. Jadi ada satu fluida atau dua fluida yang dia itu saling larut. Nah, tapi sebenarnya agitasi itu tidak hanya untuk fluida yang saling larut. Ini bisa kalian baca di buku Makeup atau buku Ginkopis. Ada sekitar 6 tujuan agitasi pada liquid. Yang pertama adalah mencampurkan dua komponen yang saling larut, seperti contohnya air dengan metanol, kemudian melarutkan padatan pada liquid, contohnya garam. Nah, garam atau gula kan dia larut ya. Nah, itu yang ketiga itu mendispersi dua komponen larutan yang tidak saling larut, contohnya tadi minyak dengan air kayak gitu. Nah, supaya bisa jadi kita
memecah vlog-vlog atau memecah droplet-droplet minyaknya menjadi droplet yang lebih kecil-kecil, itu bisa dengan cara agitasi. Kemudian yang keempat, mensuspensi padatan. Contohnya misalkan pasir yang halus-halus, nah itu bisa disuspensi dengan melakukan proses agitasi di dalam air, kemudian mendispersi gas di dalam larutan, kemudian dia juga bisa mengakselerasi terjadinya reaksi serta perpindahan fisik. Jadi dengan adanya agitasi itu kan pasti memberikan kontak yang cukup intens antar komponen kan. Nah, kontak yang intens itu bisa memicu adanya reaksi dan juga perpindahan fisik seperti perpindahan massa maupun perpindahan panas. Nah, ini fitur di dalam bejana agitasi ya. Bisa dilihat di sini ada berbagai macam ya. Dia bisa ada motor, pasti ya ini ya, karena ketika dia memakai agitator, pasti dia memiliki motor sebagai sumber daya utama. Kemudian ini adalah shaft ya, gagangnya ini shaft. Kemudian ini adalah impeller atau pengaduknya. Nah, kemudian di sini ada jaket mungkin, bisa jadi ada transfer ya, ada perlakuan suhu di dalamnya, bisa jadi dia harus dijaga suhunya atau bisa jadi dia tidak mengizinkan adanya heat loss. Kemudian di sini ada baffle. Nah, pasti sering mendengar baffle ya. Dia tujuannya adalah untuk memecah vortex gitu. Nah, kemudian ini adalah gambaran secara umumnya, gambaran realitanya. Kemudian di sini kita bisa lihat rancangannya. Jadi geometrinya ya. Jadi notasi untuk tinggi liquid di dalam tangki. Jadi bukan tinggi bejana ya, tinggi liquid adalah H. Ya. Kemudian diameter, nah ini diameter hingga pertengahan blade. Nah, ini DD. Kalau misalkan diameter impeller utuh itu DA namanya. Ya, ini diameter impeller utuh. Kalau ini diameter hingga pusat ininya saja, pusat impellernya saja, pusat blade-nya saja, ya. Nah, kemudian DT adalah diameter tangki. Nah, kemudian W, di sini W adalah lebar dari blade-nya. Ya. Kemudian J di sini adalah lebar dari baffle. Ya, dari baffle. Nah, C adalah jarak antara shaft yang paling bawah hingga bagian bawah si tangki. Gitu. Oke ya. Oke. Di sini lebih jelasnya nanti Mas dan Mbak bisa melihat di buku makeup dan buku Ginkgo-Bliss. Mungkin ada beberapa notasi yang tidak sama, tapi at least cuma notasinya saja yang beda, tapi maksudnya sama. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis impeller. Nah, impeller ini berbeda-beda jenisnya, biasanya tergantung dengan pola aliran yang mereka hasilkan. Yang pertama adalah propeller. Kalau kalian susah membayangkan, propeller itu biasanya baling-baling ya, baling-baling di kapal atau di mirip dengan yang ada di pompa juga. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Nah, gambarnya seperti ini, propeller. Aliran yang dia hasilkan adalah aliran aksial. Nah,
aliran aksial ini dia menginisiasi terjadinya pencampuran. Nah, biasanya pemilihan propeller ini digunakan untuk liquid dengan viskositas rendah di bawah 3 Pascal. Oke. Kemudian yang kedua adalah pedal. Nah, untuk pedal sendiri, dia menghasilkan arah aliran tangensial dan radial. Jadi, kalau propeller itu aksial, pedal dengan turbin itu radial dan tangensial. Arah aliran yang dihasilkan gitu. Nah, biasanya impellernya ini bekerja pada kecepatan rendah hingga sedang. Nah, untuk liquid yang dia aduk itu biasanya viskositasnya tinggi, di atas 50 Pascal. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Kalian bisa cross check di buku Genproplis juga, di buku Medcap juga. Di sini bisa dilihat bahwa ada dua jenis ya. Dua jenis, sebenarnya tidak hanya dua jenis, tapi di sini yang saya tunjukkan ada dua. Yang ini four blade, yang ini anchor, biasanya namanya anchor. Nah, ini tampak sampingnya dia, tampak depan, tampak depan, ini tampak atas. Yang dua ini, yang ini tampak depan, ini tampak atas. Jadi, ini tampak depan, tampak atasnya adalah ini, four blade. Yang anchor, tampak depannya seperti ini, tampak atasnya seperti ini. Nah, bisa terbayangkan ya kalau misalkan anchor ini kan kelihatan dia tuh memang kokoh gitu kan. Nah, karena memang dia diperuntukkan bagi liquid yang viskositasnya tinggi gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah turbin. Nah, turbin ini sebenarnya sama kayak pedal karena dia sama-sama menghasilkan aliran radial dan tangensial, cuman jumlah blade-nya dia lebih dari 4, makanya dia memiliki nama lain multi-bladed pedal. Ya. Nah, ini juga dia peruntukannya lebih beragam untuk liquid dengan viskositas yang bervariasi gitu ya. Yang penting dia di bawah 100 Pascal. Nah, ini ada 4 jenis turbin ya. Ada six blade, ini ada yang open, ada yang dia pitch. Nah, pitch itu coba kita lihat di sini. Nah, ini kan tampak tampak bawahnya atau atas ya. Ini tampak depannya. Ya, jadi ini sebelah sini, ini ya, ini sini dan ini sini. Nah, untuk yang ini bisa kalian coba lihat di Medcap, buku Medcap. Di situ, di buku Medcap. Di situ dijelaskan untuk yang ini, yang gambar pertama, ini adalah six blade turbine open stretch, ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah turbine disk, ya, bladed disk turbine. Bladed disk. Nah, ini ada blade-bladenya toh. Nah, ini disk. Nah, namanya bladed disk turbine. Kemudian yang nomor 3 ini adalah vertical curve blade turbine. Nah, kan ini tadi kan apa? Stretch ya, dia lurus. Nah, di sini dia agak bengkok, curve. Nah, namanya dia vertical curve blade turbine gitu. Nah, yang ini dia pitch blade turbine. Pitch. Nah, lihat di sini di bagian depan dia tidak lurus ya mata pisaunya, tapi dia sedikit miring sekitar 45 derajat. Macam-macam derajatnya ya. Pitch dia dengan kata lain biar miring, nggak lurus, nggak seperti ini flat. Ini kan tampaknya flat,
flat ya, cuma ini dia mengcurve gitu kan, ini dia miring ke atas ya, punya sudut kemiringan ke atas. Oke, lanjut. Nah, pola aliran pada agitasi. Sebenarnya ketika kita mengaduk, itu tidak 100% hanya radial saja, tidak 100% dia aksial saja. Sebenarnya ketika kita mengaduk, ada 3 komponen kecepatan aliran yang terjadi. Cuma nanti tergantung mana yang paling dominan. Nah, 3 komponen ini itu mana yang dominan itu tergantung pada ini, tipe impellernya apa, karakteristik fluidanya apa, kemudian ukuran seperti tadi ya, H, J, diameter. Nah, itu juga berapa proporsinya gitu kan. Dan ada tidaknya baffle itu juga mempengaruhi komponen aliran komponen kecepatan mana yang dia dominan. Nah, 3 kecepatan yang ada 3 komponen kecepatan yang muncul ketika ada proses agitasi itu adalah yang pertama radial, kemudian aksial atau longitudinal, dan yang ketiga adalah tangensial atau rotasional. Nah, bisa dilihat di sini ya, contohnya radial adalah misalkan ini ada pengaduk. Dia pengaduk vertikal yang diletakkan lurus dan pas di tengah bejana. Ketika kita mengaduk ya, contohnya mungkin turbin ya, kita mengaduk di bagian bawah, di bagian bawahnya dia pas itu ada aliran radial. Nah, ini satu menunjukkan satu ini ya, radial. Nah, kemudian aksial itu terjadi pola perputaran yang sejajar dengan shaft-nya. Nah, jadi dia kalau misalkan kita gambarkan secara sumbu X, Y, Z ya. Kalau radial ini dia sumbu X. Dia di bawah persis. Kalau misalkan longitudinal itu dia sebelahan sama shaft-nya ini. Dia naik turun gini, seret, seret, seret gini. Nah, kalau tangensial atau rotasional itu mirip sama radial, cuma tangensial atau rotasional ini munculnya di sekeliling shaft-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengaduk kopi atau teh itu kan kalau kalian aduk kan itu kelihatan ada vortex itu. Ada bulat-bulat lah yang dekat pengaduknya itu. Nah, itu karena pengaruh dari kecepatan rotasional itu. Nah, gitu. Nah, pada saat sistemnya seperti ini, yaitu pengadukan ada di tengah dan dia vertikal, aliran tangensial atau rotasional ini tidak memberikan manfaat. Kenapa? Karena hal ini akan menghasilkan vortex. Jadi vortex yang terjadi akibat adanya aliran rotasional ini menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira apa bedanya vortex, swirling, sama eddy sebelum kita lanjut membahas tentang disadvantage dari vortex ini. Nah, kalau Mas Mbak membaca ya pasti di buku tuh ada vortex, ada swirling, ada eddy ya. Kalau vortex itu ya ini yang kalian aduk itu, nah itu vortex. Itu vortex. Kalau swirling itu dia bentuk rotasional juga, tetapi dia akan turun ke bawah gitu. Nah, kalau vortex ini dia kan pusaran, tapi tidak ada komponen yang dia menuju ke bawah. Jadi dia misalkan ya di sini ada ampas kopi gitu kan, ampas kopi. Nah, ampas kopinya itu hanya berputar di sekeliling pengaduk saja. Nah, kalau dia swirling, ampas kopi itu akan turun dari atas ke bawah. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh gambar pewarna ya. Nah, pewarna ini kalau misalkan diaduk, akan kelihatan kan dia akan ke bawah gitu dengan
bisa jadi dengan apa namanya pola aliran yang berputar. Nah, itu swirling. Nah, kalau eddy ini dia adalah gabungan beberapa vortex. Jadi vortex itu kalau banyak bisa bergabung hingga dia membesar dan dia arah alirannya itu arahnya berantakan, apa ya istilahnya ya, arahnya acak. Cuma karena ini biasanya terjadi pada fluida turbulen, dia akan berpindah dari satu titik ke titik lain, mengikuti apa namanya velocity-nya si aliran, si fluida, sorry, mengikuti velocity si fluida. Jadi apa namanya kalau eddy ini bisa jadi kecil atau besar itu tergantung dari gabungan beberapa vortex. Nah, tapi dia arahnya acak ya, bisa dilihat di sini ya, arahnya kan acak tidak karuan, tapi dia bisa berpindah dari satu titik ke titik lain tergantung sama fluidanya gitu ya. Nah, kenapa tadi di awal-awal saya bilang kalau vortex itu tidak menguntungkan gitu kan? Nah, karena nah ini vortex nih, seret. Nah, ini vortex. Kalau kalian terus mengaduk dengan kecepatan penuh, pasti ada perbedaan level ketinggian di permukaan fluidanya. Nah, pertama, daya atau tenaga impellernya ini akan diabsorb oleh liquid kan. Nah, jika dia ada vortex, kebanyakan dayanya itu dikonversikan untuk membentuk vortexnya, tapi bukan untuk pencampuran di dalam liquidnya. Jadi liquidnya itu dalam mengabsorpsi tenaga dari impeller itu terbatas karena kebanyakan dia digunakan untuk menghasilkan vortex, bukan untuk proses pencampuran di dalam liquidnya. Nah, yang kedua adalah ketika vortex terjadi, misalkan di sini adalah pencampuran antara suspensi ya, suspensi antara padat sama cair ya. Kalau dia vortex terjadi, pasti ada gas sentrifugal kan. Nah, ketika ada gas sentrifugal, oke, sebentar. Nah, ketika ada gas sentrifugal, misalkan di sini ada padatan-padatan, gas sentrifugal itu pasti akan mengarahkan komponen yang lebih berat, massa jenisnya, ke arah luar. Di sini berarti gasnya dia ke arah dinding. Nah, ketika dia dilempar ke arah dinding, nantinya padatan itu akan luruh ke dasar tangki. Nah, ketika dia luruh ke dasar tangki, otomatis dia akan mengendap di sini. Nah, hal inilah yang menyebabkan nantinya apa namanya padatan itu akan mengendap, tidak tersuspensi sempurna di dalam fluida. Nah, bagaimana caranya untuk apa namanya mempreventif atau apa istilahnya mencegah terjadinya vortex? Ada 3 cara di sini. Yang pertama, pemasangan impeller. Nah, bisa jadi impeller tidak dipasang di bagian tengah bejana. Nah, bisa jadi dia dipasang miring seperti ini atau dia di apa namanya di samping off center ya, off center mendekati apa namanya dinding, tapi impellernya tidak di bawah, tapi dia ke depan. Jadi dia di sini hadap depan, hadap kita, hadap pembaca. Kalau sebelumnya kan impellernya menghadap bawah ya. Nah, kalau dia ini dia off center itu maksudnya tidak ada di bagian tengah bejana dan letak impellernya itu menghadap ke pembaca, bukan di bawah shaftnya. Nah, itu bisa jadi alternatif pertama untuk mencegah adanya vortex. Kemudian alternatif kedua adalah memasang baffle ya. Sehingga nanti ketika ada vortex terjadi nanti dia akan pecah-pecah gitu kan karena dia tertumbuk kepada baffle-nya itu. Nah, biasanya dipasang di apa namanya dinding-dinding bejana. Nah, yang ketiga adalah memasang draft tubes. Nah, ini draft tubes itu. Nah, ini draft tubes. Nah, sehingga di sini nantinya ada aliran yang apa namanya keluar dari impeller
Nah, masuk ke drive tubes, masuk lagi ke impeller, bisa itu berulang-ulang, jadi lebih ada jalur untuk alirannya sehingga tidak bisa jadi tidak menghasilkan vortex seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke faktor mempengaruhi keberhasilan agitasi, mungkin tadi kan saya bilang ya kalau misalkan jenis impeller propeller itu menghasilkan pola aliran aksial. Kalau yang pedal dan turbin itu menghasilkan pola aliran radial dan tangensial. Nah, sebenarnya seperti apa sih pola aliran radial dan pola aliran aksial itu? Nah, Mas Mbak bisa melihatnya di buku Make dan buku Genkoplis. Di situ ada. Jadi kalau pola aliran aksial itu pola aliran yang ke atas dan ke bawah. Mirip dengan yang tadi, komponen yang tadi itu, komponen-komponen yang apa namanya yang saya sebutkan sebelumnya, komponen velocity. Nah, itu kan ada arah aksial. Nah, seperti itu. Jadi dia sangat bagus untuk menginisiasi campuran karena dia campurannya itu akan apa ya? Akan mengalir dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah gitu. Jadi dia lebih homogen pencampurannya, lebih bagus. Nah, untuk radial sendiri, dia sedikit berbeda dengan apa yang saya gambarkan di slide sebelumnya. Untuk yang radial, jadi nanti itu bayangkan ada impeller yang berputar. Nah, nanti dari impeller itu kan pasti ada fluid yang keluar ya, karena kayak apa ya istilahnya ya, kayak terlempar lah fluidnya, terlempar. Nah, ketika dia fluid itu terlempar, berarti kan fluidnya mengalir ke keluar dari arah impeller. Nah, setelah dia keluar nanti dia bisa jadi akan menuju bagian bawah, bisa jadi dia akan menuju bagian atas. Jadi dia kayak kupu-kupu gitu, kayak saya kupu-kupu kalau Mas Mbak lihat gambarnya. Nah, nanti kayak bagian bawah akan ke atas lagi, maksudnya ke impeller, kemudian keluar ke impeller, jadi dia ke bawah lagi seperti itu. Bagian atas dia keluar dari impeller ke atas, masuk lagi ke impeller, kemudian dia bisa dibuang lagi oleh impeller, di discharge gitu. Jadi kalau kalian mau melihat gambarnya di buku, radial itu seperti saya kupu-kupu ya. Kalau aksial dia cuma atas bawah atas bawah atas bawah gitu. Nah, untuk yang radial ini dia bagus sekali ketika apa namanya tujuan dari pengadukan itu adalah untuk memberikan shear atau apa ya istilahnya, memberikan force kepada liquid. Nah, karena itu biasanya dia cocok untuk fluida yang sedikit viskos gitu. Karena dia mampu memberikan force yang besar pada fluida. Berbeda dengan yang aksial tadi, dia bagus untuk tujuan pencampuran. Nah, oke sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi keberhasilan agitasi. Bisa jadi pertama faktornya adalah faktor dasar ya. Maksudnya faktor dasar ini adalah faktor yang memang basicnya dia, yaitu pasti kalau ada agitasi pasti ada fluida. Nah, kita harus tahu berapa volume fluidanya. Jangan sampai dia flooding, tumpah-tumpah, keluar dari bejana. Kemudian velocity stream, fluida yang keluar dari impeller, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau kalian bisa membayangkan, apa namanya, fluida itu dilempar sama si pengadu atau si impeller itu keluar dan nanti dia akan bersirkulasi kemudian kembali lagi ke impellernya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah faktor dalam pencampuran. Nah, ini saya bilang ya, ada circulation rate, ada turbulence. Nah, keduanya ini sebenarnya berfungsi untuk mentransportasi satu komponen ke komponen lainnya gitu. Jadi kalau misalkan circulation rate sama turbulence-nya bagus, bisa tidak terlalu besar juga sehingga menghasilkan vortex ya. Tapi ketika dia circulation rate sama turbulence-nya itu apa namanya sesuai, maka komponen satu akan tercampur dengan komponen kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah efek impeller. Nah,
Jadi ketika impellernya itu berukuran besar dan dioperasikan pada kecepatan menengah, maka dia akan menghasilkan suatu aliran. Maksudnya dia akan menginisiasi suatu campuran gitu. Nah, tapi ketika impeller yang digunakan berukuran lebih kecil dengan kecepatan tinggi, maka dia akan menghasilkan internal turbulence. Nah, ini hati-hati kalau internal turbulence ini kalau cuma internal turbulence tuh nggak terlalu besar ya. Yang besar tuh ketika semakin internal turbulence semakin banyak dan semakin bergabung satu dengan yang lain, takutnya dia bisa menghasilkan vortex yang besar. Tapi kalau turbulence-nya kecil-kecil, nah itu malah dia bermanfaat untuk mentransferkan satu komponen ke komponen lainnya. Oke, kemudian kita akan membahas flow number sebelum kita memulai pembahasan tentang desain dari dayanya. Nah, pada pembahasan agitasi ini, flow number ini penting ya, karena flow number ini dia merepresentasikan seberapa besar sih impeller ini dapat mendischarge fluida, karena sejatinya adalah cara kerja agitasi yang memakai impeller itu mirip dengan cara kerja pompa. Bedanya adalah kalau pompa dia punya casing, di dalamnya ada impeller, toh di dalam pompa itu ada impeller, cuma dia ada casingnya. Kalau di pengadukan dia tanpa casing, jadi dia seperti langsung ke dalam impellernya gitu. Nah, tapi secara tidak langsung itu tuh kelihatan ada discharge sama ada suctionnya. Cuma kalau di pompa kelihatan ya mana yang suction mana discharge. Kalau yang di dalam pengadukan ini suction sama discharge-nya itu indirect gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita analogikan pompa sentrifugal dengan dengan proses agitasi ini sama, maka dia perlu tahu adanya flow number ini. Nah, di sini disebutkan bahwa flow number adalah rasio antara debit dengan kecepatan putar impeller. Nah, jadi N ini adalah kecepatan blade-nya, kecepatan impellernya. DA-nya ini tadi apa? Diameter impeller. Nah, itu. Nah, jadi fungsinya flow meter ini apa sih? Untuk mengetahui berapa sih kapasitas impeller dalam mengalirkan fluida dengan geometri impeller tertentu. Gitu. Nah, sekarang coba kita masuk ke rumusnya. Jadi gini, contohnya, bila impeller berupa turbin, turbin tadi apa? Menghasilkan aliran radial. Oke, maka, nah, seperti ini. Oke. Nah, anggap ini tadi apa? Disturbin ya, disturbin. Nah, dia kan berputar. Ini adalah blade-nya atau pisau turbinnya. Nah, ketika dia berputar, nah V2 ini adalah V2, ini adalah uh, kecepatan liquidnya. Nah, kecepatan liquid ini sama dengan resultan. Jadi, kecepatan liquid total ini disusun dari kecepatan radial dan kecepatan tangensial. Nah, jadi ini bentuk segitiga ya. Jadi gini, kecepatan tangensial itu adalah kecepatan, nah dari sini ke sini, sampai V aksen 2, V aksen U2, ini kecepatan tangensial. Nah, kemudian kecepatan radial itu mana? Kecepatan radial adalah ini. Set, ini. V aksen R2, ini radial. Nah, kemudian kecepatan total velocity liquidnya adalah resultan dari tangensial sama radial ini. Makanya dia disebut V aksen ini disebut total liquid velocity gitu. Nah, oke ya. Nah, sementara itu U2
dari sini sampai ujung sini. Nah, ini U2 ini adalah kecepatan dari pisaunya. Nah, jadi gini, V aksen 2, V aksen R2, V aksen U2, tiga ini adalah kecepatan fluidanya. Ya, kecepatan fluidanya. Kecepatan hempasan fluidanya, ya, hempasan fluidanya. Nah, U2 ini adalah kecepatan blade-nya. Ya, beda ya. Jadi kecepatan fluidanya, fluid yang dihempaskan ya. Anggap aja fluid ini fluid yang dihempaskan. Nah, disusun dari kecepatan fluida tangensial dan kecepatan fluida radial. Nah, kemudian U2 ini adalah kecepatan blade-nya. Tuh. Oke ya. Nah, kemudian ketika kita melihat di sebelah sini ya, kan ada selisih ya. Selisih antara V aksen U2 dengan selisih antara U2. Selisih antara kecepatan tangensial fluida dengan kecepatan blade-nya. Nah, ini saya tandai biru. Ini adalah selisih dua kecepatan ini. Nah, kalau saya perbesar gambar segitiga ini, itu jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah V aksen R2 atau radial velocity, dan yang ini adalah selisih antara kecepatan blade dengan kecepatan tangensial fluidanya. Nah, ketika kita menggambar ini, diketahui ada sudut beta aksen 2 di sini. Nah, apa maksudnya? Sehingga sehingga seperti ini. Kecepatan tangensial itu adalah K kali kecepatan blade. Nah, sama dengan kecepatan pi DAN. Nah, K ini adalah kalau tidak salah konstanta ya. Bentar, saya cek dulu. Oh, sorry. K ini adalah rasio. Rasio kecepatan liquid tangensial ya. Dia rasio. K ini adalah rasio. Ya, ini adalah rasio. Rasio antara U2 dan V aksen 2. Jadi, V aksen U2 bila dirasiokan dengan U2 itu namanya K. Ya, oke. Nah, nilai U2 ini bisa disubstitusi dengan pi DAN. DA ini apa tadi? Diameter impeller. N ini adalah kecepatan putar impeller. Oke, ini tangensial velocity rumusnya ini. Kemudian, berapa sih debit fluida yang melalui impeller? Nah, debit itu Q kan? Q sama dengan V aksen R2 dikali AP. Ya, kecepatan dikali luas luas area ya. Kan kalau dicoret-coret satuannya bisa meter pangkat 3 per second ya. Nah, di sini V aksen R2 tadi apa? Radial kan? Nah, radial. Nah, kita lihat di sini. Nah, VR aksen 2. Oke. Nah, V aksen R2 atau kecepatan radial itu rumusnya U2 min V aksen U2 tan beta 2. Nah, tahu kan kenapa ini? Dari mana tan beta 2 ini? Ini dari mana? Dari tadi itu rumus yang di depan, yang segitiga. Nah, tan desa, depan samping. Nah, berarti dia pakai tan karena yang diketahui adalah depan sudut sama sampingnya sudut tadi. Depan sudut adalah radial kan, depannya sudut tadi kan V aksen R2, kecepatan sudah radial. Nah, bagian samping sudut adalah selisih antara kecepatan blade sama kecepatan tangensial yang digambar segitiga tadi. Nah, berdasarkan rumus ini, V aksen R2 adalah
selisih kecepatan blade dan kecepatan tangensial kali tan sudutnya. Gitu. Nah, kemudian kita substitusi lagi tadi di sini ya kan. Nah ini U2 Pi DAN. Nah, berarti U2 di sini kita ganti juga Pi DAN. Kemudian V aksen U2 kita ganti sama seperti ini. K Pi DAN ya. Kali tan beta aksen 2 atau tan sudutnya. Nah, kemudian di arrangement atau disusun ulang V aksen R2 sama dengan Pi DAN, Pi DAN-nya keluar semua ya. Dikali 1 min K kali tan beta. Nah, ini adalah persamaan 1. Nah, persamaan 2, luas impelernya itu sama dengan Pi DAW. Apa tadi berarti? Pi kali diameter impeller dikalikan lebar impeller. Nah, keduanya ini nantinya dimasukkan ke rumus ini, disubstitusi. Jadi V aksen R2 itu disubstitusi dari nilai persamaan 1, AP-nya disubstitusi dari nilai persamaan 2. Kemudian substitusinya disusun ulang hingga dihasilkan volumetric rate atau debit aliran air yang keluar yang dihempaskan sama impeller itu sekian. Ya, ini ingat ya, ini hanya volumetrik atau debit fluida yang dihempaskan saja. Nah, ini gambarnya ya. Jadi gambarnya ini shaft ya, ini adalah blade-nya. Nah, ketika dia berputar, ini turbin ya. Ini turbin ketika dia berputar, pasti di sini ada perbedaan kecepatan ya. Semakin ke tengah, cenderung kecepatannya semakin besar. Nah, bila lebar impeller itu sama dengan diameter impeller, maka dan bila nilai K besar K kecil dan sudutnya konstan, nah, maka bisa dibilang debit itu sebanding dengan N DA3. Apa ingat N tadi adalah kecepatan putar fluida. Nah, oke. Tadi saya agak miss. Tadi yang saya sebutin gambar kan ada gambar ya. Kalau misalnya tadi ini ya, ini ada perbedaan atau gradien kecepatan ketika fluida itu dihempaskan di tengah impeller, dia cenderung cepat daripada yang di ujung-ujung. Nah, karena ada perbedaan karena ada gradien kecepatan berdasarkan lebar impeller, maka kenapa di sini muncul nilai K besar. Nah, ini konstantanya yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kecepatan fluida bergantung dengan lebar dari impellernya. Karena sebelumnya tadi kan saya bilang ya, kalau misalkan V aksen R2 ini dari substitusi persamaan 1, AP ini substitusi persamaan 2. Nah, di dua-duanya kan nggak ada nilai K besar. Nah, kenapa dia muncul K besar? Karena tadi itu, di sini di impeller jenis turbin yang menghasilkan pola aliran radial, dia akan memiliki perbedaan kecepatan hempasan fluida. Nah, karena dia berbeda, pasti dia butuh konstanta. Nah, itu. Ya. Oke, lanjut tadi. Nah, sekarang saya ulangi lagi ya. Nah, ketika lebar dan juga diameter impeller itu hampir sama, dan ketika nilai K besar, K kecil dan sudut antara kecepatan radial dengan selisih kecepatan blade dan tangensial itu konstan, maka dapat dikatakan bahwa debit atau volumetric
flow rate aliran yang dihempaskan itu sebanding dengan kecepatan fluida dan dikali diameter impeller pangkat 3. Nah, rasio antara ini, rasio atau ketika Q dibagi sama ini, itulah namanya flow number NQ. Gitu. Jadi, kita bisa tahu berapa sih kapasitas fluida yang mampu dihempaskan oleh si impeller. Nah, oke, ini kan masih hempasan saja. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui total aliran fluida? Jadi total aliran itu ketika dia masuk impeller berapa debitnya, ketika dia keluar impeller berapa debitnya. Karena kita di sini hanya bilang keluar impeller ya, berarti dia hanya keluar saja ketika discharge. Nah, bagaimana kalau dia total? Jadi kita juga menghitung aliran fluida masuk. Nah, rumusnya ini. T sama dengan 0,92 dikalikan N dikalikan diameter impeller pangkat 3 dikalikan rasio antara diameter tangki dengan diameter impeller. Nah, coba kalian baca di buku MECAP, di situ dijelaskan nanti nah ini ya. Nilai DT per DA rasionya itu bisa 2 sampai 4 kalau dia turbin. Ya sekali lagi ini contohnya dalam turbin. Nah, kemudian nilai NQ untuk flat bed turbin dengan tangki berbaffle itu adalah 1,3. Ini sudah ketetapannya, sudah berdasarkan penelitian ya nilainya. Nah, nanti kalau misalkan turbinnya jenisnya beda, bisa beda lagi jenis bisa beda lagi nilai flow number-nya. Nah, tadi kan untuk fluida untuk impeller yang menghasilkan pola aliran radial. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan impellernya menghasilkan pola aliran aksial? Nah, nilai NQ-nya cenderung konstan. Jadi dia bisa jadi tidak dipengaruhi sama K. Karena dia tidak dihempaskan keluar sehingga ketika ada fluida yang di discharge itu tidak menghasilkan gradien kecepatan yang diakibatkan oleh beda atau titik di lebar blade. Nah, karena kalau di aksial ini apa? Di aksial tadi kan pola alirannya kan naik turun. Nah, sehingga lebar blade atau W itu tidak mempengaruhi perbedaan kecepatan. Jadi kecepatannya itu hampir sama ketika dia naik turun itu. Gitu. Nah, sehingga nilai NQ untuk propeller biasanya 0,5 untuk for blade turbin yang pitch 45 derajat itu 0,87. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke desain agitasi. Nah, sebenarnya ketika kalian membaca MECAP dengan Ginkgoblis itu mirip-mirip. Cuman di MECAP dia lebih detail pengklasifikasiannya. Nanti kita akan belajar bagaimana menghitung kebutuhan daya atau power, kemudian scale up bejana. Nah, untuk menghitung kebutuhan power itu bisa dibedakan berdasarkan jenis fluidanya. Newtonian atau non-Newtonian. Ayo, ingat nggak apa bedanya? Coba diingat-ingat ya bedanya apa. Kalau Newtonian, berarti dia ketika ada shear stress yang diberikan, viskositasnya tidak berubah. Kalau non-Newtonian, dia dengan ada shear stress yang diberikan, bisa jadi viskositasnya berubah. Contohnya apa? Contohnya mayones, awalnya kan dia kental. Kalau kalian aduk terus-menerus, lama-lama dia akan encer. Nah, bisa jadi juga kayak tapioka. Awalnya encer, kalau diaduk terus lama-lama dia akan mengental. Itu non-Newtonian. Nah, kemudian ketika dia Newtonian, metode perhitungannya bisa memakai grafik atau bisa memakai rumus atau persamaan. Nah, untuk grafik sendiri, itu dibedakan tergantung jenis impellernya. Jadi ada dua jenis grafik. Grafik untuk impeller yang menghasilkan pola radial, dan yang kedua adalah grafik untuk impeller yang menghasilkan pola aliran aksial. Nah, di kedua grafik itu
nanti ada dua jenis garis, buffle sama unbuffle. Nah, untuk yang persamaan itu nanti dibedakan menjadi jenis laminar sama jenis turbulen. Nah, sebelum kita memasuki perhitungan di Newtonian, kita masuk dasarnya dulu ya. Jadi, ketika di dalam tangki itu turbulen, maka nilai daya itu di sini berarti dia notasinya P ya, itu bisa dihitung dengan mengalihkan Q atau hempasan fluida yang keluar, debit hempasan fluida yang keluar dari impeller dikalikan dengan energi kinetik dari fluidanya. Nah, Q tadi rumusnya apa? N dA pangkat 3 dikalikan flow number. Nah, kemudian kalau energi kinetik ya ini ya setengah MV kuadrat, mirip seperti itulah ya, mirip seperti itu. Ada kecepatan kuadrat dikalikan rho-nya. Nah, dibagi dua. Kalau misalkan ini dalam satuan SI ya, kalau misalkan dia minta English, duanya ini dikali GC, gravitasi. Nah, kemudian nilai F2 aksen ini itu bisa dijabarkan menjadi alfa PNDA. Nah, alfa ini apa? Nah, tadi itu mirip dengan K. Alfa itu sama dengan K. Jadi, sama-sama rasio. Jadi, alfa ini adalah rasio antara V aksen 2 dengan U2. Itu, ini rasio. Nah, sehingga ketika daya itu adalah volumetric fluida discharge dikalikan energi kinetik, maka P sama dengan N dA pangkat 3 NG ya, ini ya, persamaan 3, ya persamaan 3, dikali dengan persamaan 4, rho per 2, V aksen 2 kuadrat per 2. Oh sorry, rho per 2 ini di sini ya, 2-nya sudah ikut rho ya. Nah, tapi di sini dia nggak muncul V aksen 2 karena dia sudah digantikan dengan nilai ini. Karena V aksen 2 itu sama dengan alfa pi N dA. Nah, sama kan? Sama, tinggal dia dikuadratkan sama seperti persamaan 4. Nah, sehingga kita susun ulang persamaan ini menjadi ini, P per N atau kecepatan blade pangkat 3 dikalikan diameter impeller pangkat 5 dikalikan rho sama dengan alfa kuadrat pi kuadrat per 2 dikalikan flow number. Nah, yang di sebelah kiri dari tanda sama dengan ini adalah NP atau power number. Nah, sebenarnya sih apa sih power number itu gitu kan? Nah, power number itu sebenarnya memiliki kedudukan yang analog dengan friction factor yang kita pelajari kemarin ya, bending friction factor. Nah, karena apa? Karena dia berhubungan dengan ini bilangan Reynolds dan juga berhubungan dengan Froude number dengan shape factor. Nah, apa shape factor itu? Shape factor itu adalah rasio antara ukuran-ukuran di dalam bejana. Nah, shape factor ini di McCabe dan Ginpopius muncul. Cuman bedanya di Ginpopius itu dia nggak bilang shape factor, dia hanya langsung bilang rasionya berapa. Coba kalau kalian baca itu ada rasio ya, dA per W atau apa itu, dA per C. Nah, itu sebenarnya tuh namanya itu adalah shape factor. Nah, kalau di McCabe sama Ginpopius dia bedanya di bagian pembilang sama penyebutnya. Jadi kalau misalkan kalau
di apa namanya MACAP itu misalkan rasio DA per DT. Nah, kalau di Ginkgopis dia DT per DA, sama aja. Nah, nanti kan toh hasil-hasilnya juga beda kan, karena yang di atas penyebut sama bilangnya ketuker. Nah, cuma ketuker aja. Tapi intinya itu adalah shape factor. Jadi shape factor itu adalah ukuran ukuran ukuran-ukuran atau rasio dari komponen bejana. Nah, rasio-rasio dari komponen bejana ini itu menggambarkan geometri bejananya dan itu berpengaruh pada berapa kebutuhan power yang nanti dibutuhkan gitu atau yang akan dipakai. Nah, ya ini ya ketika kalian baca ya, kebutuhan power itu juga dipengaruhi oleh karakteristik fluida yang berupa mu, densitas dari fluida juga gravitasi. Loh, kenapa gravitasi muncul di sini? Jadi gini, ketika bejana itu tidak berbuffer, otomatis kalau kalian cepat mengaduknya ada vortex toh. Nah, kalau ada vortex seperti gambar di awal tadi ada level liquid yang dia naik. Nah, otomatis ketika dia ada perbedaan level itu berarti dipengaruhi sama adanya gravitasi. Nah, makanya kenapa ketika nanti ya kalau misalkan perhitungannya ada buffernya, gravitasi tidak mempengaruhi. Tapi nanti kalau menghitung suatu proses agitasi pada bejana yang tidak berbuffer, otomatis nanti muncul faktor koreksi gravitasinya. Karena ada vortex tadi itu sehingga level fluidanya ada yang tinggi daripada lainnya. Nah, ini. Nah, selain karakteristik fluidanya juga kebutuhan power itu dipengaruhi oleh geometri bejana. Nah, geometri bejana ini direpresentasikan oleh shape factor ini. Nah, kalau kalian bingung, di Ginkgopis itu ya, kalau misalnya kalian baca ada W per DA atau H per DT gitu ya, atau kebalikannya ya, bisa ditukar lah penyebut pembilangnya, itu shape factor namanya. Nah, jadi hubungannya apa? Ini tanya besi ya, besi. Jadi maksudnya besi ini adalah fungsi. Berarti apa? Berarti power number itu nilainya dipengaruhi oleh nilai NRE, Froude number, dan geometri bejana. Nah, nantinya rumusnya ya dia dipengaruhi oleh ini aja rumusnya karena nilai power number itu dipengaruhi oleh karakteristik fluidanya berupa bilangan rangka dan bilangan Froude dan juga geometri bejana. Nah, jadi kita udah belajar 3 jenis dimensionless number. Yang pertama adalah Reynolds number ya, sudah tahu ya, d Vero per mu. Ya, d Vero per mu. Nah, tapi di sini dia N dA kuadrat rho. Sebenarnya ini sama dengan V. Karena ketika kecepatan blade dikalikan diameter, maka dia menghasilkan kecepatan putaran ini N ya, bukan putaran. Jadi putaran impeller dikalikan diameter impeller menghasilkan kecepatan impeller. Nah, kecepatan kan meter per second ya. Nah, jadi ini analogi aja sama d Vero per mu. Cuma karena biasanya diketahui kecepatan putar ya, jadinya nggak langsung V atau U2 ini, tapi ini kecepatan putar dikalikan diameter kuadrat dulu. Nah, karena ketika kita pecah atau kita jabarkan diameternya, diameter dikalikan kecepatan putar itu adalah kecepatan blade-nya. Gitu. Nah, beda ya. Jadi kecepatan putar ini adalah kecepatan rotasinya. Kalau ini kecepatan blade ini, ya kecepatan itunya pisaunya. Kalau mana tadi Allah. Nah,
Kalau N ini kecepatan poros blade-nya, kalau ini kecepatan pisaunya, ya. Nah, kemudian yang kedua power number. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, dia analogi dengan friction factor. Kemudian Froude number, yaitu rasio antara stres yang diberikan dengan gaya gravitasi. Nah, tapi khusus Froude number, yang tadi saya bilang ya, gravitasi kan ada hubungannya sama gravitasi. Berarti dia hanya muncul ketika kasusnya itu unbaffled tank. Karena ketika unbaffled dia ada vortex. Ketika ada vortex ada perbedaan level atau ketinggian fluida. Nah, ketinggian hubungannya sama gravitasi. Gitu. Nah, itu adalah basicnya. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Perhitungan powernya ya. Jadi jenis fluida ada Newtonian, ada non-Newtonian. Yang Newtonian dia bisa dihitung pakai grafik sama pakai persamaan. Nah, kita yang pertama dulu. Perhitungan power Newtonian memakai cara grafik. Nah, grafik seperti yang saya bilang di awal itu dibagi jadi dua, tergantung jenis impellernya. Satu adalah grafik untuk impeller yang menghasilkan aliran, pola aliran radial, dan yang kedua adalah grafik untuk jenis impeller yang menghasilkan pola aliran aksial. Nah, di kedua grafik ini ada dua garis yang menunjukkan baffle sama unbaffled tank di kedua jenis grafik. Oke, ini yang pertama. Yang pertama adalah perhitungan power untuk fluida Newtonian memakai rumus grafik pada impeller yang menghasilkan pola aliran radial. Ini saya ambil di buku makeup ya gambarnya atau grafiknya. Jadi di sini apa namanya? Contohnya, contoh apa namanya impellernya adalah turbin. Nah, oke. Kita masuk sini. Jenis shape factor ada S1 sampai S6. S1 adalah dA per dt atau rasio antara diameter. Apa ini namanya? Diameter impeller per tangki sampai sini. Rasio antara tinggi fluida per diameter tangki. Ini ada di naked. Kalau kalian coba cek di Genkoplis sama aja. Cuman bisa jadi yang jadi penyebut ketukar sama yang jadi pembilang, nggak masalah gitu. Toh hasilnya juga sama, misalkan dA per dt hasilnya 0,2. Ketika di Genkoplis dia dt per dA, hasilnya berapa? 5. Nah, 5 kan kalau dibalik kan seperlima kan ya 0,2, ya jadi sama aja gitu. Ya, jadi jangan bingung. Sama aja. Kalau di cuma ibaratnya ya itu tadi di Genkoplis itu dia nggak muncul kata-kata shape factor sih, cuma langsung muncul rasio aja. Nah, rasio ini tuh namanya tuh shape factor gitu loh. Nah, bagaimana cara membaca grafik ini? Yang pertama adalah kalian harus tahu menghitung dulu nilai NR-nya berapa. Menghitung nilai NR-nya berapa. Nah, setelah menghitung nilai NR-nya, oh ternyata kita di sini dia sekitar 100 something ya, 100 berapa lah ini ya. Oke, kalian tarik lurus ke atas. Nah, terus kalian ini ada berapa nih? Ada A, B, C, D, ada 4 jenis garis di sini. Kalian potongkan yang mana? Nah, tergantung jenis impellernya dulu. Cek dulu jenis impellernya. Kalau misalkan dia jenisnya 6 blade turbine with disc. Nah, with disc berarti dia tengah-tengahnya ada bulatannya seperti contoh rumus tadi. Nah, kalau seperti itu impellernya berarti nilai apa ini? Nilai garis lurus dari NRE ini dipotongkan hingga dia mencapai kurva A. Nah, kalau contoh saya, dia apa namanya memotong kurva B. Berarti apa namanya jenis impeller yang saya gunakan adalah 6 blade turbine dengan impeller yang ukuran impeller lebih kecil. Contohnya adalah 6 blade open turbine. Nah, ketika kalian sudah memotong apa namanya garis vertikal ini dengan salah satu kurva, potongan itu titiknya
tinggal ditarik ke sebelah kiri untuk mengetahui berapa nilai power number atau NP-nya. Nah, setelah kalian tahu nilai NP-nya, kalian akan tahu berapa nilai power-nya. Tinggal dimasukin aja rumusnya, karena semuanya sudah ada angkanya. NP tahu dari grafik, row tahu dari awal, karena pasti menghitung NRE dulu. N atau kecepatan putar juga sudah tahu dari awal. Diameter impeller juga sudah tahu dari awal. Jangan bingung ya, karena ini kenapa muncul GC, karena di buku MATLAB dia itu satuannya English. Kalau dia satuannya SI, nggak perlu pakai GC. Nah, grafik ini sama dengan grafik yang ada di buku Genkoplis. Cuma di buku Genkoplis itu grafiknya campur. Maksudnya campur itu dia tidak dibedakan berdasarkan pola aliran yang dihasilkan oleh impeller. Jadi di situ kalian bisa lihat di grafik itu dia ada yang untuk turbin sama ada yang untuk propeller. Jadi padahal propeller sama turbin itu pola aliran yang dihasilkan beda kan? Propeller itu adalah aksial, turbin itu adalah radial. Nah, kalau di sini dia dibedakan grafiknya gitu. Tapi intinya sama seperti itu. Dan kalian coba lihat di situ rumusnya apa? Mirip juga, NP atau power number sama dengan P daya per rho N pangkat 3 D pangkat 5. Nah, tapi dia nggak ada GC-nya. Nggak ada GC karena dia dalam satuan SI. Gitu. Nah, dan juga jangan bingung juga ya kalau di Genkoplis dan saya tuh pakai nilai apa rotasionalnya itu rotasinya N besar, kalau MATLAB dia notasinya N kecil. Tapi intinya sama, dia adalah kecepatan putar atau kecepatan radial dari impeller. Itu. Ya, jadi saya ulangi, dari kita menghitung NRE dulu, dari NRE kita tarik garis lurus ke atas hingga memotong salah satu dari 4 grafik ini. Nah, grafik ini milih yang mana itu tergantung dari geometri atau jenis impellernya. Nah, kemudian kalau saya contohnya ini dia memotong B, kemudian ketika perpotongan ini kita tarik lurus ke arah kiri untuk tahu nilai NP. Tahu nilai NP, tahu nilai yang lain-lain, tahu nilai daya yang dibutuhkan. Jadi gampang aja caranya ya. Nah, jadi kurva A ini untuk yang 6 blade turbine with disc ya. Nah, di sini dilihat S4. S4 itu apa? Berarti rasio antara lebar impeller dengan diameter impeller. Rasionya berapa? 0,2. Coba cek di Genkoplis. Di Genkoplis dia bukan W per DA, tapi DA per W. Hasilnya berapa DA per W? 5. Lah, kan sama aja. Ya toh sama aja. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi, intinya sama aja. Nah, untuk yang kurva 2, dia untuk impeller yang ukurannya lebih kecil. Sama-sama turbin karena dia harus radial ya, tapi ukurannya lebih kecil. Bisa dilihat dari rasio ini, nomor 4, W per DA-nya. Dia 0,125. Kalau di Genkoplis dia DA per W ya, itu 8. Sama aja. Ya. Yang C ini untuk pitch blade turbin. Tadi ya, turbin yang miring ke atas itu. Nah, itu. Nah, coba yang yang D, kurva D, coba lihat. Kurva A, B, C dia solid semua ya. Kurva D dia putus-putus. Nah, ini menandakan bahwa kurva D ini dia adalah impeller turbin, tetap turbin, tapi dia tanpa baffle. Tangkinya tuh nggak ada baffle-nya. Coba dilihat di sini. Yang A, B, C kan dia ada tulisan tuh ada baffle-nya itu ya. Dan 4 baffle sama dengan di buku Genkoplis itu 4 baffle gitu kan. Nah, kalau dia putus-putus ini artinya dia impeller turbin yang tidak dilengkapi baffle. Nah, itu tadi untuk pola aliran radial. Grafik yang kedua ini adalah untuk pola aliran aksial. Nah, contohnya adalah propeller. Nah, kurva A ini propeller. Sama caranya dengan yang tadi, hitung dulu NR-nya berapa, kemudian langsung
dipotongkan ke garisnya ini ya. Karena ini garisnya dari arah laminar ini berhimpitan ya. Jadi sama aja antara bubble sama unbubble. Kemudian tinggal ditarik ke kiri. Nah, di sini dia untuk pola aliran laminar ketika dia aksial itu tuh bubble sama unbubble tidak menunjukkan perbedaan ini ya, perbedaan kebutuhan power number. Tapi semakin besar bilangan Reynolds atau semakin dia turbulen, nah di sini baru kelihatan kalau misalnya unbubble itu dia lebih sedikit membutuhkan daya daripada yang berbubble. Nah, oke. Nah, ya ini ya rumus tadi ya, sehingga ketika sudah tahu berapa nilai NP-nya, tinggal dimasukkan ke rumus ini untuk mengetahui berapa nilai daya atau power yang dibutuhkan untuk melakukan proses agitasi. Nah, beda ya, ini ada GC-nya atau karena dia satuan English. Kalau satuan SI, ya nggak bisa pakai GC. Nah, nilai ini digunakan untuk semua jenis aliran, baik itu aksial maupun radial, tapi khusus tangki yang baffle. Nah, bagaimana tangki yang tidak berbaffle? Nah, untuk tangki yang tidak berbaffle, nilai power number itu harus dikoreksi dulu dengan nilai float number. Float number pangkat M. M-nya dari mana? Nah, M-nya adalah A min log 10 NE per B. Nah, nilai A sama B ini dari mana? Dari ini. Nah, jadi gambar grafik radial, tadi kan pola garis yang unbubble yang D ya, yang putus-putus kan yang D. Nah, berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya 40. Nah, berarti gini, kalau diketahui suatu impeller jenis turbin yang dia beroperasi pada tangki tidak berbaffle. Nah, berarti kita nanti menghitung NP-nya itu pakai grafik yang radial tadi, yang nomor 1. Kemudian dihitung dulu NRE-nya berapa. Setelah itu, NRE-nya itu dipotongkan sampai garis putus-putus D itu. Potongkan lurus sampai garis putus-putus D. Kemudian ditarik ke kanan, ke kiri untuk mengetahui nilai NP. Nah, tahu nilai NP-nya nggak bisa langsung dimasukin ke rumus ini, tapi NP-nya harus dikoreksi dengan nilai float number dipangkatkan M. Nah, berapa M ini? Nah, M ini pakai rumus ini dengan cara memasukkan nilai ini A 1 dan nilai B berupa 40. Nah, kalau misalkan soalnya diketahui dia menggunakan impeller dengan jenis propeller. Nah, berarti kan dia aksial. Nah, di grafik 2 tadi kan yang aksial kan, atau yang di grafik 2 yang berupa pola aliran aksial, garis putus-putusnya kan rotasinya B. Nah, garis B. Nah, itu nanti sama juga hitung NRE dulu, potongkan NRE dengan garis B ini, tahu NP-nya berapa dari grafik, NP-nya itu nanti dikoreksi pakai nilai float number dikalikan M, A-nya adalah 1,7 untuk aksial, 18 untuk yang rotasi B untuk aksial. Tuh. Nah, itu tadi semua adalah cara menggunakan grafik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghitung dengan persamaan. Nah, kalau menghitung dengan persamaan atau rumus, ini ada dua jenis rumus, untuk aliran laminar dan untuk aliran turbulen. Nah, untuk aliran jenis laminar, biasanya digunakan ketika NRE-nya di bawah 10. Dan biasanya fluidanya itu viskositasnya tinggi. Nah, kalau misalkan tadi saya sebutkan kan ketika di grafik aksial aksial maupun radial, ketika dia di laminar itu kan berhimpitan antara garis putus-putus sama garis solid itu berhimpitan. Nah, jadi nilai ini tetap ya, P sama dengan
NP N pangkat 3 ini tetap. Nah, tetapi karena dia berhimpitan, NP-nya itu dapat dicari dengan nilai KL per NRE. Nah, sehingga NP-nya disubstitusi, diganti KL per NRE. Di mana dapat KL-nya? Nah, nanti ada di tabel. Nah, kemudian NRE-nya kita jabarkan ya, kan tadi NRE sama dengan ND kuadrat rho per mu. Nah, dicoret-coret ini. Ya, ini ya. Ini kan ya, coret, karena dicoret 2, ini coret, coret 3, kan? Coret, coret, view-nya naik ke atas, tinggal ini deh. Begitu. Ya, yang mau minum silakan minum. Saya minum dulu ya. Oke. Lanjut. Nah, KL ini konstanta L. Anggap aja L itu adalah laminer ya. Nah, ketika dia turbulen atau NR-nya dia lebih dari 10.000, pada tangki berbuffer, nilai NP tidak dipengaruhi oleh nilai NRE. Karena kalian tadi lihat ya, semakin dia turbulen, nilai power number-nya semakin stagnan. Nah, sehingga viskositas itu, ketika seperti itu berarti kan bisa dibilang nggak ada hubungannya antara NRE sama NP. Sehingga viskositas itu bukan jadi faktor penentu lagi untuk mencari nilai NP. Nah, sehingga NP sama dengan K. T atau K turbulen, berarti tinggal dimasukkan aja KT N pangkat 3 DA pangkat 5 rho. Gitu. Nah, ini saya tadi bilang ya, KL di mana, KT di mana. Nah, ini tergantung tipe impellernya. Nah, kalau misalkan dia tipe propeller dengan kemiringan ke atas atau pitch 10, ya pitch-nya 1 derajat ini kayaknya. Pitch-nya 1, atau siapa ini? Pitch-nya 1 ya, pitch-nya 1. Nah, nilai konstanta kalau laminar 41, kalau di turbulen 0,32. Jadi itu semua nilai KT atau KL itu tergantung tipe impellernya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin menghitung berapa daya yang dibutuhkan, itu bisa memakai dua cara. Bisa pakai cara grafik atau bisa pakai cara rumus. Karena keduanya mengakomodasi laminar dan turbulen. Bisa dua-duanya, pilih salah satu saja. Ya, yang paling sederhana ya pakai grafik aja. Gitu. Nah, setelah tadi kita membicarakan tentang perhitungan power untuk Newtonian, sekarang untuk yang non-Newtonian. Nah, saya ambil contoh dia non-Newtonian yang pseudoplastik. Kan macam-macam ya, ada yang dilatan, ada yang tiksotoprik, tiksotropik kalau nggak salah. Nah, itu macam-macam. Nah, pseudoplastik ini apa? Masih ingat nggak pseudoplastik ini? Yaitu ketika silinder ditambahkan, nanti dia akan memiliki syirat yang makin besar. Dengan kata lain, contohnya adalah mayonnaise tadi. Ketika awal-awal dia kental, dengan adanya pengadukan yang terus-menerus atau gaya yang diberikan kepadanya terus-menerus, lama-lama dia akan jadi encer. Gitu. Jadi dia akan lebih mudah untuk bergerak, mudah untuk mengalir. Nah, itu pseudoplastik. Nah, rumus yang dipakai untuk mencari daya itu sama aja. Tetap seperti ini rumusnya. Bedanya hanya ada di rumus bilangan Reynolds-nya. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau tadi kita bicara yang solid adalah baffle, yang putus-putus adalah unbaffle. Kalau di sini terbalik ya. Yang putus-putus adalah Newtonian, yang solid adalah non-Newtonian. Beda ya.
Nah, ini kita lihat. NRE-nya beda. Bukan ND kuadrat row per mu. Tetap sih, tapi beda mu-nya. Nah, karena kalau di sana kalau Newtonnya kita pakai mu A atau mu rata-rata, mu average. Kan di sini dilihat ya, coba kalian lihat. Ketika dia laminar, dia sama aja dengan yang Newtonian. Ketika dia turbulen juga dia sama aja dengan yang Newtonian, gitu kan. Kalau dia ada buffernya dia naik, kalau dia unbuffer dia turun, sama kayak Newtonian. Bedanya hanya di mana? Hanya di sini loh, di transisi antara laminar sama turbulen. Bedanya hanya di transisi sini, ya. Jadi ketika ada satu titik di mana ketika dana Newtonian yang dua plastik, transisi antara laminar dan turbulen itu sangat membutuhkan nilai NP yang sangat rendah. Nah, hanya ini bedanya di bagian sini aja. Nah, jadi karena hubungannya Newtonian sama non-Newtonian ini adalah perubahan viskositas ya. Jadi NRE-nya beda di bagian viskositas saja. Nah, kalau yang ini non-Newtonian dia viskositasnya pakai viskositas average atau campuran. Nah, rumus ini, viskositas campuran ini didasarkan pada rumus di Gilopis itu ada ya, di bagian fluid non-Newtonian. Nah, rumusnya untuk mencari mu average adalah K aksen DU per DY average pangkat N aksen minus 1. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Metzner kalau nggak salah, nilai ini DU per DY average itu sama dengan 11 N. N ini apa tadi? Laju putar atau laju putar rotasi dari impeller. Jadi, bisa disubstitusi nilainya, berarti mu A sama dengan K aksen 11 N besar pangkat N aksen min 1. Nah, nilai mu A ini kalian substitusinya, masukkan ke sini. Masukkan ke sini, jadi ini deh. Setelah di-arranging, susun ulang, menghasilkan nilai atau rumus NRE seperti ini. Ya, kan ini kan 11N 11N besar pangkat N aksen min 1. Di sini kan sudah ada N, berarti N pangkat 1 minus N aksen pangkat, minus pangkat N aksen minus 1. Berarti kan benar ini. N 2 min N aksen 2. Ya, cuma di arrangement saja. Jadinya kalau misalnya kalian diminta menghitung jumlah daya yang dibutuhkan untuk mengagitasi jenis fluida pseudoplastik, yang pasti kalau pseudoplastik itu non-Newtonian, berarti kalian harus mencari NRE dulu kan ya, cari NRE dulu dengan rumusnya ini, nggak bisa memakai rumus NRE yang biasanya. Nah, setelah tahu rumus NRE-nya nilai NRE-nya berapa, masukkan grafik ini, tinggal dipotongkan dengan kurva yang non-Newtonian, yang dia berarti yang solid, gitu. Yang solid tapi juga tergantung juga kalau dia di atas 1000, di atas berapa nih, 200, 300. Nah, ketika dia di atas 400, itu beda antara yang buffer sama unbuffer. Jadi harus lengkap ya informasinya nanti. Ketika dia pseudoplastik, apakah dia ada buffernya atau tidak di dalam tangki itu. Karena itu mempengaruhi pemotongan ini. Jika NRE-nya itu di atas 400. Kalau di bawahnya itu kan ya berhimpitan semua ya, kecuali ya di sini. Nah, di sini aja dia yang terpisah antara non sama Newtonian. Sama stepnya. Hitung NRE dulu, potongkan ke grafik, tergantung geometrinya ya, dia berbuffer atau tidak, tapi otomatis dia kalau di sini berarti pakai non Newtonian ya, yang dia solid, kemudian dipotongkan titiknya, tarik garis ke sebelah kiri. Untuk mencari nilai NP lalu tahu
berapa nilai B-nya. Kalau dia SI tidak pakai GC, kalau dia English pakai GC. Nah, ini adalah contoh soal. Ada di Mekep ya. Jadi, sebuah tangki agitasi. Dia memakai impeller berjenis six blade flat turbine. Turbin berarti dia menghasilkan pola aliran radial. Nah, blade ya. Blade ini diletakkan secara vertikal di tengah tangki. Diameter tangki DT ya 1,83, diameter turbin atau DA sama 0,61, jarak turbin dengan bagian bawah, berarti tadi ada notasinya kalau nggak salah C ya. C itu 0,61, W-nya 127 mm, dengan fluidanya NaOH yang memiliki karakteristik mu 12 Cp dan densitas sebesar 1498 kg per meter kubik. Bila turbin berputar dengan kecepatan 90 R per menit, berarti itu apa 90 itu? Berarti itu 90 adalah nilai N besar ya. Hitung kebutuhan power atau daya bila A, tangki memiliki 4 baffle, dan B, bila tangki tidak dipasangi baffle. Yang A dulu. Ya, ini datanya ya. Tadi kan sama-sama berarti rasio tinggi liquid dengan diameter tangki itu sama. 1,83, diameter impellernya sekian, N-nya. Nah, tadi kan radian per menit. Nah, karena maunya radian per second, berarti 90-nya dibagi 60 supaya dia SI ya. Nah, terus mu-nya juga diganti. Nah, tadi juga ada nilai tambahan tadi apa? Densitas ya, ada densitasnya juga. Nah, seperti yang saya sebutkan, hitung dulu N RE-nya berapa. Setelah dihitung, cari nilai NP dari grafik. Nah, kira-kira kalian mau, kan tahu, karena hitung NRE-nya, kalian hitung, nemu NRE-nya, dipotongkan kemana? Nah, yang A tadi kan ada apa? Ada baffle-nya. Oke, berarti ada 4 baffle, berarti dipotongkan antara grafik A, B, C. Nah, sebutkan nggak tadi apa? Jenis impellernya, 6 blade ya. Berarti kalau 6 blade, 6 blade flat turbine. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, berarti kalian harus mencari rasio ini S4. S4 itu apa? Shape faktornya. Rasio antara W sama DT kalau nggak salah ya, atau W sama DA ya. Sebentar, saya cek lagi. S4 itu, oh iya benar W. Jadi kalian coba cek S4-nya. S4-nya di sini W per DA, berarti rasio antara lebar impeller per diameter impeller. Kalian bagi nilai lebar per nilai ini DA-nya. Ada lebarnya nggak tadi? Ada kok, lebarnya 127 mm, berarti sekitar 0,123 ya 0,127 meter. Berarti 0,127 dibagi 0,61. Berapa itu? 0,127 dibagi 0,61. Nah, 0,2. Berarti S4-nya 0,2 kan? Nah, berarti kita bisa memakai kurva yang A. Kenapa kita tidak memakai yang C? Karena dia tidak ada tulisannya pitch. Yang C ini dia untuk yang pitch, yang ada miringnya. Nah, kan di sana kan keterangannya dia flat ya. Berarti dia pakai yang A. Nah, karena kenapa kok saya tadi bilang S4 aja yang kita hitung? Karena S1, S2, S3 nilainya sama semua. S5, S6 nilainya sama semua. Yang berbeda-beda hanya nilai S4. Maka dari itu, untuk meyakinkan kurva mana yang kita pilih, nah cari dulu nilai shape faktor 4-nya ini. Berarti rasio antara lebar
impeller atau lebar blade lebar blade W per diameter impeller. Nah, tadi kan ada nilainya, diameter impeller ada, lebar impeller ada. Kalian rasiokan, nilainya 0,2 ternyata. Oh, berarti dia kurva A, karena dia tidak pitch blade, dia flat blade. Kalau pitch blade, baru itu yang C. Nah, berarti setelah kalian mencari NRE, tahu hasilnya, potongkanlah hasil NRE itu dengan kurva A. Nah, setelah dipotongkan ke kurva A, tarik garis ke sebelah kiri untuk mencari nilai NP. Nilai NP-nya tahu, N-nya tahu, DA tahu, Rho-nya tahu, tahulah berapa nilai daya yang dibutuhkan atau P. Itu yang nomor A. Untuk yang B, dia tidak berbaffle. Nah, sama aja step awalnya, cari NRE juga, cari grafiknya juga. Nah, karena dia tidak berbaffle, maka otomatis dia langsung dipotongkan ke garis yang putus-putus ini. Nah, misalkan dia cuma 100, ya berarti garisnya ya potong ke sini, karena garis putus-putus ini di awal-awal berhimpitan sama kurva A. Ya nggak masalah, berarti kalian juga memotongkan ke bagian sini. Kalau misalkan hasilnya turbulen sekali, baru kelihatan bedanya ya. Karena ketika dia sangat di atas, sekitar di atas 300-an ini, dia mulai pecah antara yang unbaffle sama yang berbaffle. Gitu. Jadi kalau misalkan dia memang NRE-nya rendah, ya memang unbaffle sama baffle sama karena dia berhimpitan di sini. Nah, jadi pokoknya intinya ketika dia unbaffle, nilai NRE-nya langsung saja dipotongkan dengan garis yang putus-putus. Nah, atau garis yang berhimpitan dengan kurva ini, tergantung nilai NRE-nya berapa. Setelah kalian potongkan, baru ditarik ke sebelah kiri untuk tahu nilai NP-nya. Nah, tapi jangan lupa kalau unbaffle apa tadi, dia pasti ada beda level ya, beda ketinggian dikit, sehingga nilai NP-nya tidak bisa langsung dimasukkan ke rumus, tapi harus dikoreksi dulu dengan short number. Nah, setelah dikoreksi, baru bisa dimasukkan langsung ke nilai ke rumus ini. Oke. Nah, tadi sudah ya, kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menghitung kebutuhan power dari suatu proses pengadukan atau agitasi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu bagaimana menghitung scale up. Ya, scale up tangki. Nah, jadi ketika tangki gini ya, pasti semuanya itu berawal dari skala kecil ya, berawal dari skala laboratorium. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita nanti mengaplikasikannya ini ke skala besar. Otomatis pasti ada hal-hal yang diperbesar. Bisa jadi itu volume yang nanti akan berpengaruh pada daya yang dibutuhkan untuk mengaduk suatu sistem. Oke. Nah, jadi di buku Ginkgobis itu sudah ada sudah ada tahap-tahap bagaimana cara menghitung scale up. Pada dasarnya adalah scale up ini basicnya adalah persamaan geometri. Jadi kita kuncinya awal adalah mencari atau menghitung rasio geometri dulu. Nah, bagaimana cara menghitung rasio? Nah, contoh, bila volume liquid sama dengan apa namanya, bukan volume ini, bila diameter ya, ini salah, ini bukan volume, saya salah. Oke, ini bukan V, tapi ini diameter. Oke, bila diameter impeller, diameter tangki ya, dt. Bila diameter tangki sama dengan ketinggian liquid di dalam tangki, maka volume liquid adalah, ini kan volumenya,
Karena H sama dengan D, berarti D-nya pangkat 3. Nah, oke ya. Nah, kemudian ini kan rumus umumnya, rumus dasarnya. Kalau misalnya kita mau scale up, berarti tinggal V2 per V1 sama dengan ini, rumus ini, tapi DT 2 samper DT 1 sama dengan D pangkat 3 T2 per D pangkat 3 T1. Berarti rasionya adalah V2 per V1 pangkat sepertiga sama dengan DT2 per DT1 sama dengan massa fluida 2 per fluida per massa fluida 1 di pangkat sepertiga. Kenapa ini muncul massa? Karena ketika di Newtonian ya, ketika di Newtonian nilai densitas itu akan selalu sama. Sehingga rumus densitas biasa kan ya, rho sama dengan M per V. V sama dengan M per rho. Jika rho-nya konstan berarti kan sama dengan M2 per M1. Nah, itu. Jadi rasio itu bisa dicari dengan perbandingan volume akar pangkat 3, perbandingan diameter tangki, atau perbandingan massa fluida dipangkatkan sepertiga. Nah, ini adalah rasio. Itu ya. Nah, setelah kalian menemukan rasio, masukkan rasio itu untuk menghitung komponen scale up. Misalkan diameter impeller. Diameter impeller kedua, diameter impeller scale up-nya berapa? Berarti tinggal rasio itu dikalikan diameter awal. Atau nanti W lebar impeller, lebar blade setelah scale up berapa? Berarti rasio dikalikan lebar blade awal. Gitu. Jadi rasio fungsinya di situ. Nah, setelah itu yang terpenting adalah berapa sih tenaga yang kita butuhkan, itu kan yang penting ya. Nah, jadi pakai rumus ini berarti nilai putar. Sebelum kita masuk ke daya kan kita perlu nilai putarnya dulu ya, N besar. Nilai putar scale up sama dengan nilai putar awal dikalikan seper rasio pangkat N. Atau nilai putar awal dikalikan rasio tangki 1 per tangki 2 dikalikan dipangkatkan N. Nah, N ini apa? N ini tergantung fluidanya di dalamnya apa. Kalau dua-duanya liquid, equal liquid motion, berarti pangkat 1. Kalau suspensi, berarti dia pangkat 3 per 4. Gitu. Kalau ada mass transfernya, berarti dia pangkat 2 per 3. Jadi tergantung jenis fluidanya apa ya nilai N ini. Oke, setelah tahu berapa nilai putaran rotasi impeller, kita menghitung NRE. Menghitung NRE, masukkan ke grafik, pakai rumus N yang sudah di scale up. Nah, jadinya tahu berapa nilai daya yang dibutuhkan. Nah, setelah itu ada waktu pencampuran liquid yang saling larut. Contohnya HClNaOH atau mungkin etanol air, mungkin ya. Pokoknya fluidnya yang sering larut ya. Nah, ketika fluidnya sering larut, NRE-nya rumusnya tetap. Yang beda adalah sebelah sininya. Nah, kalau yang tadi itu grafiknya itu power number, tapi kalau waktu pencampuran di sini bukan power number tapi mixing time. Oh, sorry. Mixing time tapi bukan power number tapi ini faktor apa ya, bentar. Faktor pencampuran kalau nggak salah. Oke.
Oh ya, faktor pencampuran. Ya, sama-sama dimensionless seperti power number, cuma untuk mencari apa namanya waktu ini bukan power number tapi faktor pencampuran. Nah, dalam rumus faktor pencampuran ini ada apa namanya nilai waktu pencampurannya. Nah, ini dalam second. Nah, jadi gini, fungsinya apa sih gini? Misal ketika kita mau scale up, tapi kita apa namanya ingin powernya tetap. Nah, ketika kita scale up ukuran bejana, tapi kita ingin power yang dibutuhkan tetap antara bejana 1 dan bejana 2, nah maka pasti yang berubah itu adalah waktu pencampurannya. Nah, berarti ini waktu pencampuran kedua per waktu pencampuran pertama sama dengan rasio antara diameter impeller dipangkatkan 11/18. Nah, berarti kalau misalkan gini, logikanya adalah ketika dia scale up, otomatis kan ukuran ukuran bejana kedua lebih besar daripada bejana pertama kan. Nah, tapi ketika ukuran bejananya beda, satunya lebih besar, tapi gayanya itu sama, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk fluid itu bercampur pada bejana yang lebih kecil lebih cepat daripada bejana yang lebih besar. Nah, jadi ketika kita ingin scale up tapi powernya itu nggak mau nambah atau mau powernya tetap antara scale up sama sebelum, otomatis nanti pengaruhnya ke waktu pencampuran yang akan semakin lama ketika bijinya semakin besar ukurannya. Nah, tapi bila case kedua kita ingin waktu pencampuran yang tetap, maka yang berubah adalah nilai powernya. V ini volume ya. Nah, gitu ya. Jadi ada dua case. Ketika scale up, case pertama adalah ketika kita mau power per volumenya itu sama antara scale up sama sebelum, maka itu pengaruhnya ke waktu pencampuran yang otomatis ketika bejananya makin besar, waktu pencampuran semakin lama. Nah, case kedua, bila kita ingin melakukan pencampuran dengan waktu yang sama antara sebelum dan sesudah scale up, maka yang diubah, yang harus berubah adalah nilai powernya. Nah, tugasnya ini ada 3. Silakan dikerjakan. Untuk instruksinya ada di Google Classroom. Terima kasih.